Salam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Kita bersama akan menerima firman Tuhan yang saat ini akan kita terima dari bacaan leksionari di Minggu Prapaskah keempat, 22 Maret 2020 saat ini. Terambil dari bacaan pertama dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1-13, baca Mazmur tanggapan Mazmur 23. Bacaan yang kedua dari Efesus 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14 dan bacaan Injil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Saya akan membacakan bacaan Injil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-41. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama aku masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana ya mata orang itu menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan aduan tanah pada mataku lalu membasuh diriku dan sekarang aku menjadi melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan buta sejak lahir? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu."
Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kami mau menjadi murid-muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita terima bersama dari Yohanes pasal yang ke-9, secara khusus ayat 1 sampai yang ke-41. Satu bagian bacaan leksionari yang kita ambil dari bacaan Injil dan tetap akan kita rangkaikan dengan bacaan-bacaan yang kita baca dari bacaan pertama, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, Mazmur 23, dan bacaan kedua dari Efesus 5 ayat 8 sampai yang ke-14. Tema khotbah minggu ini memberitakan karya Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memberitakan itu mempunyai makna mengabarkan atau mewartakan. Sedangkan kata yang secara khusus merujuk kepada kata karya itu dimaknai sebagai hasil perbuatan, buatan, atau ciptaan. Ciptaan itu terkait dengan sebuah karangan atau tulisan dalam bentuk artikel. Nah, terkait dengan tema khotbah minggu ini, perbuatan Allah yang mana yang mesti kita kabarkan atau wartakan? Mari kita belajar dari firman Tuhan yang telah kita terima bersama dan kita dengar bersama dari bacaan leksionari pada minggu hari ini. Dari bacaan pertama 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, kita belajar bahwa Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi salah satu dari anak-anak Isai. Merespon perintah atau panggilan Tuhan itu, Samuel menghadapi pergumulan yang begitu berat. Mengapa? Karena di satu sisi ketika Samuel harus meninggalkan Saul, dan ketika Saul tahu kalau Samuel pergi, pasti dia akan dibunuh. Kita memahami di sini bahwa ada kekhawatiran dan ketakutan yang dirasakan oleh Samuel. Namun kita melihat dan membaca pada bacaan berikutnya bahwa pergumulan Samuel itu terjawab tatkala Tuhan memberikan jalan keluar dengan alasan memberikan persembahan seekor lembu muda. Samuel kemudian bisa memanggil Isai dan bertemu dengan anak-anak Isai. Lalu Samuel melakukan perintah Tuhan itu dan jalan keluar dari Tuhan dinyatakan kepada Samuel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan pengajaran tersendiri di mana pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang memberi jalan keluar inilah yang mesti kita beritakan. Karena setiap kita tentu juga mengalami pengalaman-pengalaman hidup sebagaimana yang dialami oleh Samuel selaku nabi Tuhan dan utusan Tuhan ini. Dalam kehidupan kita, tatkala kita diperhadapkan pada pergumulan-pergumulan kehidupan yang berat, satu catatan buat kita.
bahwa Tuhan pasti akan berikan jalan keluar buat kita untuk dinyatakannya. Apa yang secara akali bagi kita itu tidak mungkin, maka mungkin di tangan Tuhan. Inilah yang menjadi pokok berita yang mesti kita wartakan melalui kehidupan kita sepenuhnya, keyakinan penuh akan jalan keluar dari Tuhan dan pertolongan Tuhan atas setiap pergumulan-pergumulan kita. Berikut ketika kita mengikuti narasi berikutnya, satu-satu anak-anak Isai itu dihadapkan kepada Samuel. Dan semuanya dari 7 anak yang dihadapkan untuk yang pertama ini, Samuel melihat bahwa semua anak-anak Isai itu layak dan pantas untuk menggantikan Saul sebagai raja Israel. Namun Tuhan berfirman, janganlah pandang paras dan perawakannya. Dan kita tahu bahwa sampai anak yang ke-7, hampir semua sebenarnya masuk kategori layak oleh Samuel. Tapi Tuhan selalu katakan, janganlah pandang paras dan perawakannya. Tuhan tidak memilih ke-7 anak Isai itu. Dan tinggal 1 anak Isai yang bungsu yang sedang mengembalakan domba. Dialah yang dinamai Daud. Dan dialah yang kemudian dipilih oleh Tuhan lalu diurapi oleh Samuel. Dan sejak hari itu juga dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan Tuhan itu lebih melihat pada hati, bukan kepada keelokan paras atau perawakan. Apa yang kasat mata atau apa yang visual dapat terlihat itu bukan ukuran Tuhan. Dan kita bisa belajar dari narasi kitab 1 Samuel 16 ini bahwa itu dinyatakan kepada 7 anak-anak Isai, dan kemudian tatkala dihadapkan kepada Daud, Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul. Kepada pilihannya, ia menyatakan kuasanya. Dan inilah yang mesti kita kabarkan dan kita beritakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, buat kita, pengajaran yang kita terima dari firman Tuhan ini adalah jangan pernah kecil hati ketika kita merasa secara visual kehidupan kita itu terbatas di dalam segala hal. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa saya nggak mampu ini, saya nggak mampu itu, dan sebagainya. Karena merasa dan melihat bahwa ada banyak kekurangan-kekurangan di dalam kehidupannya. Tapi hari ini kita belajar bahwa jangan pernah kecil hati tatkala secara visual kita merasa terbatas oleh banyaknya kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya juga jangan tinggi hati tatkala secara visual kita itu dianugerahi oleh banyak kelebihan-kelebihan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa kuasa rohnya saja yang pantas untuk kita andalkan di dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Dan selanjutnya dari pemazmur menyatakan bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatan, Allah yang maha besar, pemilik atas semuanya, sang Khalik dan gembala sejati bagi domba-dombanya. Sifat-sifat Allah sebagaimana dinyatakan pemazmur inilah yang mesti kita wartakan. Bimbingannya, kuasanya, otoritasnya, pemeliharaannya, dan penyertaannya atas hidup kita, tatkala kita kabarkan dan kita beritakan, pasti akan menghantar kita kepada pengharapan agar orang lain melihat dan merasakan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Menempatkan Allah sebagai gembala sejati, menempatkan Allah yang selalu membimbing, menyatakan kuasa dan otoritasnya atas setiap kehidupan kita. Pengakuan pemazmur secara iman bahwa Allah adalah gunung batu keselamatan menjadi dasar bagi setiap kita untuk memwartakan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang selalu menjadi pembimbing, selalu memimpin, selalu menyatakan otoritas dan kuasanya atas kehidupan kita. Bahkan ia adalah gembala sejati yang senantiasa memelihara dan mengembalakan kehidupan setiap kita. Dari bacaan yang kedua, Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14, kita belajar bersama. Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Efesus yang mengajar bagaimana Allah kita itu adalah Allah yang telah mengubah kehidupan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keadilan, dan untuk mendatangkan kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Nah, setiap pribadi orang percaya dipanggil agar terang itu terus bercahaya di dalam kehidupannya, sehingga kabar dan
berita perbuatan Allah kita dan yang dinyatakan kepada kita dan dinyatakan kepada dunia itu didengar oleh banyak orang. Bagian terakhir dari bacaan Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41, narasi Injil Yohanes ini menceritakan ada seorang buta sejak lahir, atau kawan bayi kalau dalam bahasa kita keseharian. Lalu memunculkan pertanyaan murid-murid pada saat itu yang kemudian dinyatakan kepada Tuhan Yesus. Dosa siapakah ini? Dosa dia sendiri, orang ini, atau dosa kedua orang tuanya? Perlu kita catat Ibu Bapak semuanya bahwa pada zaman itu orang mempercayai bahwa cacat, termasuk tunanetra, itu adalah akibat hukuman Allah atas dosa-dosanya atau dosa-dosa orang tuanya. Keluaran 20 ayat 5 membuktikan itu. Nah, menarik, tatkala murid-murid melihat orang buta, bukannya kemudian muncul empati untuk berbuat dan menolong orang buta itu, melainkan malah sikap penghakiman yang kemudian dimunculkan. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar dari pengajaran Yesus dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41 ini. Pengajaran yang pertama, menjawab pertanyaan para murid, Yesus menyatakan, bukan dia dan bukan orang tuanya, melainkan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Apa yang dimaksud Yesus melalui jawaban itu? Mari kita perhatikan catatan kita berikut. Yang kedua, Yesus bertindak secara konkret. Yesus mengaduk ludah tersebut dan ke tanah lalu mengoleskannya pada mata orang itu dan menyuruhnya untuk membasuh di kolam Siloam, yang artinya yang diutus. Jadi menarik ketika cara Yesus bertindak di dalam menyatakan empatinya atas orang buta itu lain daripada yang lain. Bandingkan dengan sikap murid-murid. Melihat orang buta itu, tetapi kemudian muncul penghakiman. Dan ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun tidak termasuk jemaat kita Kristus mulia. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Yesus melihat orang buta itu lalu bereaksi, melakukan aksi real dengan tindakan nyata, melakukan pertolongan kepada orang itu. Yesus mengaduk ludah tersebut dengan tanah liat, lalu mengoleskannya dan berkata pada orang itu, basuh dirimu di kolam Siloam. Jadi kita di sini belajar bagaimana Tuhan bertindak dan menyatakan empati kepada orang buta itu dan menggunakan caranya berdasarkan otoritasnya. Ini menjadi pengajaran buat kita bahwa tak kurang panjang Dia menyatakan kuasa dan pertolongannya atas kita. Cara-cara yang tak mampu kita jangkau dengan akal kita dinyatakannya. Dan oleh karenanya tetap setialah kepadanya, tetaplah mengandalkan Dia sebagai gembala sejati di dalam kehidupan kita. Mungkin secara manusiawi seringkali kita diberhadapkan kepada realita-realita kehidupan di mana akal kita tak mampu lagi menjangkau, akal kita tak mampu lagi berpikir untuk bagaimana mencari dan menemukan jalan keluar terhadap setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Allah kita adalah Allah yang sangat empati. Tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita, sehingga ketika kita mengandalkannya, maka ialah Allah yang pantas untuk diandalkan, karena pasti Ia akan menolong, dan pertolongannya itu di luar akal kita, di luar jangkauan kemampuan pikir kita. Catatan yang ketiga dari Yohanes 9 ini adalah ketika kita diberhadapkan pada sebuah realita bahwa tidak semua kebaikan itu diterima baik oleh orang yang ada di sekitar kita. Orang buta itu kemudian membasuh dirinya di kolam Siloam, lalu dicelikkan matanya. Sesuatu yang buat kita pantas untuk menjadi pengajaran buat kita, bahwa yang nggak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Dan itu terbukti dari narasi Yohanes ini, orang buta yang sejak lahir, yang tidak mungkin akan disembuhkan di tangan Allah, kuat dalam kuasa Allah dan otoritasnya disembuhkan. Nah, apa yang kita yakini bahwa Allah sanggup menyatakan kuasanya melalui caranya, itu layak kita sharingkan melalui berita yang kita bawa dan kabar yang kita bawa di tengah-tengah kehidupan dunia ini.
termasuk dalam situasi yang saat ini kita hadapi. Dunia sedang dikhawatirkan dan dibikin takut, dibikin khawatir akan adanya virus corona, COVID-19 yang sangat menggemparkan dunia ini, termasuk di daerah kita. Sampai akhirnya kita melakukan media yang ada di dalam rangka penyataan pengajaran kepada umat di dalam rangka pemeliharaan iman maupun panggilan untuk bersaksi di dalam kehidupan kita. Mungkin secara manusiawi kita berpikir bahwa wah ini virus yang terlalu berat untuk bagi kita karena sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi eksesnya begitu berasa di dalam kita. Sudah banyak korban yang kita, dan kemudian memunculkan kekhawatiran, memunculkan rasa takut. Hari ini kita belajar bersama bahwa apa yang nggak mungkin buat dunia, mungkin bagi Allah. Apa yang nggak mungkin buat kita, mungkin bagi Allah. Oleh karena itu bagi kita tentu pengajaran ini mengajar setiap kita untuk bagaimana menaruh pengharapan dan iman kita sepenuhnya ke dalam kuasanya. Empati atau kebaikan, pertolongan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus tersebut ternyata direspon oleh orang-orang Farisi itu dengan respon negatif, bukan sesuatu yang kemudian. Jadi belum tentu kebaikan itu bisa ditangkap oleh semua orang dengan oh pasti direspon baik, oh pasti diterima dengan baik dan sebagainya. Makanya saya mau katakan pada jemaat GKJ Setiamulya ya terutama ya kita harus siap-siap bahwa tidak selamanya empati, kebaikan, pertolongan itu mesti diterima baik oleh semua orang. Ada saja celah-celah yang mereka cari untuk menyalahkan Yesus, walaupun kritikan itu tidak mendasar. Propaganda mereka nyatakan, mereka gulirkan, orang-orang Farisi gulirkan dengan menyatakan bahwa orang ini tidak datang dari Allah, sebab dengan menyatakan bahwa orang ini tidak datang dari Allah, implisit orang-orang Farisi itu mau mengatakan bahwa orang ini kan nggak menghormati hari Sabat. Pas melakukan pertolongan kepada orang buta itu dan mencelikkan orang buta itu dilakukan pada hari Sabat. Tapi sebagian orang Yahudi juga ada yang berpikir realistis, bagaimanakah seorang berdosa bisa membuat mukjizat demikian, dan akhirnya muncul pertentangan di antara mereka. Sesuatu yang baik, sebuah empati yang real dinyatakan, kebaikan dinyatakan, pertolongan dinyatakan, belum tentu diterima baik oleh semua. Ini yang mesti menjadi catatan kita, bahwa kita mesti siap. Allah kita saja mengalami seperti itu di dalam kehidupan kita. Jadi ini sebuah refleksi buat setiap kita bahwa kebaikan belum tentu diterima oleh semua orang baik, belum tentu orang kemudian responsif terhadap apa yang kita lakukan itu, lalu kemudian muncul, tidak akan memunculkan pertentangan, ya juga. Ada pro, ada kontra, itu dinamika kehidupan setiap kita. Nah demikian juga dengan keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita, termasuk misalnya kalau kita mau aktualisasikan secara real di dalam kehidupan jemaat, pengambilan keputusan dengan surat penggembalaan majelis gereja tentang bagaimana meniadakan ibadah di gereja lalu dilakukan ibadah di rumah-rumah ini pun juga pasti muncul pro kontra. Walaupun kita tahu bahwa ini untuk kebaikan kita semua. Ini perlu kita refleksikan bersama yang aktual saja, belum di dalam kehidupan kita, di lingkungan kantor, di lingkungan pekerjaan kita. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang secara tulus kita nyatakan, tetapi respon dari banyak orang belum tentu menerimanya baik. Bahkan mungkin ada patrap-patrap atau perlakuan-perlakuan yang mungkin kita terima nggak sesuai, nggak sepadan dengan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan. Makanya saya katakan belajar dari firman ini siap-siaplah, dan semuanya kebaikan bisa diterima dan dengan baik oleh banyak orang. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara keseluruhan, apa pengajaran yang kita dapat dari narasi Injil Yohanes ini? Lalu apa yang kemudian bisa kita kabarkan, kita beritakan kepada dunia ini melalui narasi ini? Dari bacaan Yohanes pasal 9 ayat 1-41, kita belajar dari orang buta yang dicelikkan matanya, dan belajar langsung dari Sang Guru Yesus. Satu, bahwa menyatakan secara jujur, setia dengan kesiapan kita, itu juga harus disertai dengan kesiapan menerima konsekuensi logisnya. Kita belajar dari orang buta tadi,
ia jujur mengatakan bahwa apa yang dialaminya itu dikatakan ketika orang-orang Farisi bertanya, apa yang dilakukan oleh Yesus kepadamu? Ia meludah ke tanah, ia mengaduk-aduk air ludah itu dengan tanah dan mengoleskan di mata saya, lalu kemudian menyuruh saya untuk membasuh di kolam Siloam dan saya dicelihkan. Itu kejujuran yang dinyatakan oleh orang buta sejak lahir yang kemudian dicelihkan oleh Tuhan Yesus ini. Jadi orang ini mengimani betul otoritas Allah yang dinyatakan atas kehidupannya. Sekalipun mungkin apa yang disaksikan, apa yang dialami, apa yang dirasakan itu sesuatu yang bisa biasa-biasa saja, tetapi bisa dianggap aneh. Mengapa? Karena seorang buta diolesi air ludah yang sudah dicampur dengan tanah. Tapi orang buta ini mengimani dengan ketertundukan kepada kehendak Allah. Perintah Yesus untuk membasuh dirinya di kolam Siloam dilakukan dengan iman oleh orang ini dan akhirnya ia dicelihkan. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bersama bahwa kejujuran, kesiapan, dan iman kita pada kehendak Allah dalam melakukan kehendaknya. Cuma dikasih oleh Tuhan dari bacaan Yohanes pasal 9 ayat 1-41 tadi, dan dari 3 catatan tadi. Yang pertama adalah bagaimana sikap para murid, bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap orang buta itu, dan catatan yang ketiga dari apa yang dilakukan oleh Yesus, respon orang-orang pada saat itu. Apa yang kemudian kita dapat untuk kemudian kita bawa di dalam berita dan kabar akan karya Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar bersama dari dua pribadi, satu dari pribadi orang buta yang sejak lahir dan kemudian dicelihkan oleh Tuhan Yesus, dan dari pribadi sang guru kita sejati yaitu Yesus Kristus. Bahwa dari seorang buta sejak lahir tadi, ia secara jujur menyatakan diri. Ya, tidak menutupi segala yang ada dan dialami dalam kehidupan. Lalu ia mengimani apa yang dikehendaki oleh Allah dan melakukan dengan setia apa yang dilakukan oleh Allah itu. Melalui perintah Yesus, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dan dari apa yang dinyatakan oleh orang buta sejak lahir ini, kita belajar bersama bahwa dibutuhkan sebuah kejujuran untuk mengakui segala keberadaan kita di hadapan Allah. Dibutuhkan kesetiaan kita di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sekalipun sangat mungkin apa yang mesti kita lakukan itu secara akali nggak masuk akal. Contoh, apa yang terjadi dan dirasakan diterima oleh orang buta sejak lahir ini. Yesus meludah ke tanah, mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah dan kemudian mengoleskan pada orang buta ini untuk kemudian memerintahkan untuk membasuh. Ini sesuatu yang nggak logis. Ini sesuatu yang nggak logis kaitannya dengan kebutaannya. Orang buta kan satu, kita udahlah yang namanya orang buta sejak lahir pasti nggak akan bisa disembuhkan, itu akal kita. Tapi kemudian kita dicelihkan juga dengan apa yang ada dan disaksikan oleh penginjil Yohanes ini bahwa orang yang buta sejak lahir tadi ini bisa dicelihkan. Apakah syaratnya? Menyatakan secara jujur apa yang dialami, lalu melakukan kehendak Allah itu dalam kehidupan kita secara nyata. Yang kedua, dari orang buta yang sejak lahir ini, di tengah pressure yang bertubi-tubi harus dihadapi oleh orang buta ini, langkah pasti itu tetap dilakukan oleh orang buta ini. Ini sebuah keteladanan buat kita. Pressure kadang-kala membuat kita down. Pressure kadang-kala membuat kita kehilangan pengharapan. Pressure kadang-kala menghentikan kehendak kita atau kerentek kita, niat kita untuk melakukan dengan setia apa menjadi kehendak Allah. Tapi orang buta yang sejak lahir ini nggak melakukan. Dia tetap setia. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mungkin orang yang ada di kanan kirinya menyatakan, wah ngapain sih lu melakukan ini dalam kehidupan? Kan sesuatu yang nggak masuk akal, kok kamu melakukannya? Tapi orang buta ini tetap teguh melakukan dan buahnya adalah ia dicelihkan. Inilah poin-poin pengajaran yang kita dapat
kabarkan dan kita beritakan pada orang. Bahwa keyakinan kita kepada Allah di dalam bentuk pengakuan akan keberadaan kehidupan kita secara jujur, lalu kesetiaan kita melakukan kehendak Allah, kesetiaan kita menghadapi berbagai macam pressure, tantangan, pergumulan di dalam kehidupan, dengan setia kita melakukan kehendak Allah, buahnya itu adalah rencana indah Allah yang dinyatakan atas kehidupan kita. Dan terakhir, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan secara khusus jemaat GKJ Setiwa Mulia, saya ingin mengajak Ibu Bapak Saudara belajar dari Sang Guru sejati kita, Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ternyata tidak direspon baik oleh orang-orang Farisi, khususnya pada saat itu. Dan apa yang kemudian kita bisa belajar baik dari orang buta itu maupun dari Sang Guru sejati. Orang buta yang telah dicelikkan tadi bersaksi tentang pengalaman spiritualitasnya dengan Yesus. Ditujukan kepada sesamanya dan dihadapkan orang-orang Yahudi yang menanyainya. Ia berani memberikan jawaban atau kesaksian tentang kebaikan, kebenaran, dan keadilan Allah. Ini bisa kita bandingkan dengan pernyataan orang tuanya. Ketika orang tuanya dalam posisi pressure, ngerti persis bahwa niatan orang-orang Farisi itu nggak murni, nggak tulus, apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah orang tuanya nggak berkata jujur. Bandingkan dengan orang buta ini, ia tetap berkata jujur. Ketika ditanya bagaimana kamu bisa dicelikkan, orang ini yang kemudian melakukannya dengan meludah, mengoleskan, lalu menyuruh saya membasuh di kolam Siloam. Tapi orang tuanya menyatakan saya nggak tahu karena dia buta sejak lahir. Kejujuran di hadapan Allah dan di hadapan sesama mesti berani kita nyatakan. Nah, lalu bagaimana respon negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, dan kemudian mengatakan bahwa orang ini bukan berasal dari Allah, tetapi karena ia melanggar hari Sabat. Kita belajar dari Yesus bahwa kebenaran pasti akan diketahui, kebenaran pasti akan dimampukan untuk menang di dalam kehidupan. Kenapa? Karena kebenaran di dalam Tuhan itu akan memampukan kita untuk orang lain melihat dan sekaligus orang lain merasakan. Penyataan terakhir dari orang buta yang sejak lahir tadi juga pantas untuk menjadi refleksi kehidupan kita. Pantas untuk kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh orang buta itu. Bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan melakukan kehendaknya. Kebenaran, kesetiaan, dan kesaksian orang buta yang telah dicelikkan itu yang kita pantas untuk kabarkan di dalam kehidupan kita. Ringkesnya adalah karya Allah di dalam kehidupan kita itu sebenarnya hampir sama seperti apa yang dialami oleh orang buta yang sejak lahir tadi. Panggilan bagi setiap jemaat GKJ Setiwa Mulia adalah, ayo, karya-karya Allah yang telah membuat kita, memampukan kita untuk berkata jujur, berani, bersaksi di dalam kehidupan kita, dan setia di dalam jalannya sehingga kita beroleh berkat-berkat dan penyataan rencana indahnya itulah yang kemudian kita bawa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya. Amin. Kita terima firman Tuhan ini dalam doa kita bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami nyatakan syukur kami Tuhan. Hari ini Engkau izinkan kami untuk belajar dari seorang buta yang sejak lahir dan belajar dari Sang Guru sejati. Kami belajar akan pentingnya kejujuran, pentingnya pengakuan di hadapan-Mu untuk mengakui segala keberadaan dan keterbatasan kami. Untuk kemudian dengan setia kami melakukan kehendak-Mu, sehingga rencana indah-Mu, pertolongan-Mu, kuasa dan otoritas-Mu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, untuk memerdekakan kami dari pergumulan-pergumulan kehidupan itu. Di sisi lain kami juga belajar bagaimana kami menghadapi pressure, tantangan, pergumulan-pergumulan yang berat di dalam kehidupan kami dengan berani dan tetap setia. Kami tetap memperkatakan otoritas dan kuasa-Mu pantas kami harapkan di dalam kehidupan kami. Dan itu pula yang kami boleh terima dari pengajaran firman-Mu saat ini. Engkau mengajar kami bagaimana kami harus tetap setia di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terkhusus ketika kami Engkau perhadapkan pada ketakutan-ketakutan kehidupan,
kekhawatiran-kekhawatiran dalam dunia ini. Engkau mengajar kami untuk menyatakannya secara jujur. Kami takut Tuhan, tetapi kami percaya bahwa otoritas-Mu, pertolongan-Mu, Engkau nyatakan bagi setiap kami yang menaruh pengharapan sepenuhnya di dalam kuat kuasa-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Sidomulyo ini. Mari Tuhan melalui firman-Mu, teguhkan iman kami, teguhkan pengharapan kami di dalam kebersamaan kami dengan-Mu, di dalam kehidupan iman kami dengan-Mu. Kami percaya Tuhan memampukan setiap kami, sehingga setiap kami boleh mempercayai bahwa Tuhan sanggup menyatakan dengan cara-Mu, dalam otoritas-Mu, untuk menyatakan kehendak-Mu, rencana indah-Mu atas setiap kami. Terima kasih ya Allah, Engkau mengajar kami bagaimana kami harus teguh di dalam iman, sebagaimana keteguhan iman orang yang buta sejak lahir tadi. Mari kami serahkan kehidupan Jemaat GKJ Sidomulyo, terkhusus di tengah kami menghadapi gonjang-ganjing dunia dengan isu virus corona COVID-19 ini. Mari Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam otoritas kuasa-Mu, keberadaan kami, tutup bungkus kami dengan otoritas kuasa-Mu, dan kami percayakan sepenuhnya kehidupan jemaat-Mu di dalam naungan dan betengan kuasa-Mu, untuk membetengi kami dari setiap sakit penyakit, untuk membetengi kami dari setiap virus, untuk membetengi kami dari setiap tantangan dan pergumulan kehidupan, dan memampukan kami merdeka dari setiap tantangan dan pergumulan kehidupan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam otoritas kuasa-Mu, keberadaan kami, pemulihan yang dari-Mu, Engkau nyatakan bagi kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.